Tiba-tiba ia melihat sosok wanita dengan gaun putih dan rambut pirang yang panjang. Wajahnya pucat, ia menyeringai ke arah Duma, lalu menatap Hafiz dengan tajam. Jantung Duma terasa berhenti berdetak ketika ia melihat wanita tersebut mendorong Hafiz hingga terjun bebas dari atap sekolah. Halo guys, welcome to Ebin Berkisah. Hari ini aku mau bacain lagi cerita mistis lainnya dari dunia musik. Nah, udah ada lagi nih cerita yang masuk ke email aku. Yuk kita cek. Cerita kali ini kita dapat dari seseorang yang bernama Duma. Halo Ebin, perkenalkan saya Duma. Saya mau menceritakan pengalaman horor saya saat mengadakan malam orientasi band SMA saya dulu. Oke, mari kita baca bareng-bareng ceritanya Duma. Saat SMA, Duma adalah ketua ekskul band. Ekskul band di SMA-nya Duma terkenal dengan proses orientasi calon ketua band yang menakutkan. Tahun ini adalah giliran angkatannya Duma untuk mengadakannya. Malam itu, Duma dan kedua teman-temannya, Raihan dan Yogi, mengumpulkan kedua calon ketua, Fiona dan Hafiz, untuk mengikuti masa orientasi. Tanpa sepengetahuan Fiona dan Hafiz, mereka merencanakan prank hantu untuk menakuti keduanya. Akhirnya proses orientasi pun dimulai. Setelah mengospek keduanya dengan materi yang diperlukan untuk menjadi ketua, kini tiba saatnya untuk acara puncak. Sebelum memulai, Duma menceritakan legenda horor sekolah mereka yang terkenal. Konon katanya dulu sekolah mereka adalah sebuah rumah sakit Belanda. Kabarnya ada arwah noni Belanda yang berseliweran di gedung sekolah karena nggak terima harus mati muda. Fiona dan Hafiz ditempatkan di dua tempat berbeda dan keduanya harus mencari satu sama lain dengan mata tertutup. Cara untuk menemukan satu sama lain adalah dengan mengikuti suara masing-masing sambil menyanyikan mars sekolah. Akhirnya acara puncak dimulai. Fiona ditempatkan di kamar mandi wanita lantai 1 dan Hafiz ditempatkan di gudang atap lantai 3. Sementara itu, Duma, Raihan, dan Yogi duduk di tengah lapangan. Mereka tertawa terbahak-bahak mendengar suara nyanyian mars sekolah sayup-sayup bergantian dengan suara ketakutan. Setelah beberapa saat, suara Fiona dan Hafiz mulai gak terdengar lagi. Duma akhirnya memerintahkan Raihan dan Yogi untuk mengenakan kostum pocong dan mencari mereka berdua. Saat Raihan dan Hafiz pergi, Duma menunggu di tengah lapangan sambil merokok. Tiba-tiba ia melihat Hafiz berdiri di ujung pagar atap sekolah. Matanya masih tertutup dan ia masih menyanyikan mars sekolah. Duma terkesiap, ia berteriak untuk menyuruh Hafiz mundur. Tiba-tiba ia melihat sosok wanita dengan gaun putih dan rambut pirang yang panjang. Wajahnya pucat, ia menyeringai ke arah Duma, lalu menatap Hafiz dengan tajam. Duma hendak berteriak untuk menghentikan Hafiz, namun tenggorokannya tercekat dan suaranya tak mau keluar. Jantung Duma terasa berhenti berdetak ketika ia melihat wanita tersebut mendorong Hafiz hingga terjun bebas dari atap sekolah. Duma berteriak histeris ketika melihat Hafiz mendarat tepat di hadapannya dengan kondisi mengenaskan. Kepalanya pecah dan otaknya tampak keluar. Matanya copot dan tubuhnya bersimbah darah. Duma tak menyangka malam orientasi yang ia rencanakan berakhir dengan salah satu anggota meregang nyawa. Dengan gemeteran dan jantung yang berdegup kencang, Duma menutup kepala Hafiz dengan jaketnya. Tubuh Duma membeku. Ia pun segera berlari untuk mencari teman-temannya. Saat Duma menaiki tangga menuju lantai 2, ia melihat Fiona yang sedang berjongkok ketakutan sambil menutup telinganya. Tampak sebuah pocong menggeliat-geliat di hadapannya. Seingat Duma, kostum pocong tersebut adalah kostum yang dipakai oleh Raihan. Duma pun berusaha menyadarkan Raihan.
Ia meminta Raihan untuk berhenti dan mengatakan kalau Hafiz sudah tewas. Saat Duma menarik kain pocong tersebut, ternyata pocong tersebut isinya kosong. Duma terjatuh ke lantai. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia segera membuka penutup mata Fiona yang kemudian menangis histeris. Akhirnya Duma berusaha menenangkannya dan mengajak Fiona untuk mencari Raihan dan Yogi. Mereka pun akhirnya bergandengan tangan sambil menyusuri lantai 2. Akhirnya mereka tiba di sebuah kelas yang menurut legenda sekolah itu adalah ruangan yang paling angker. Saat mereka mengintip ke dalam, Duma melihat Yogi yang berkostum pocong sedang duduk sambil menunduk di kursi meja guru. Matanya tampak melotot mengerikan. Duma berusaha memanggil Yogi, namun Yogi hanya diam bergeming. Ia terus menunduk dan air matanya berjatuhan. Sayup-sayup terdengar bisikan dari mulutnya yang tidak bisa bergerak sempurna. "Maafin saya janji gak ganggu lagi," bisik Yogi lirih. Dengan sekuat tenaga, Duma menampar Yogi beberapa kali sampai akhirnya temannya itu sadar. Yogi tampak kelelahan. Setelah Yogi sedikit pulih, mereka bertiga bergandengan tangan menuju lantai 3 untuk mencari Raihan. Setelah sampai di lantai 3, mereka menyusuri ruangan demi ruangan. Mereka pun tidak menemukan keberadaan Raihan. Fiona yang sedari tadi hanya diam dan menangis, tiba-tiba mengatakan kalau mereka belum memeriksa area atap. Duma dan Yogi sempat berpandangan sebelum akhirnya mengiyakan ajakan Fiona. Begitu mereka sampai di atap, mereka bertiga melihat Raihan tengah berdiri di ujung pagar dan menatap ke bawah dengan tatapan kosong. Duma langsung berteriak dan memanggil Raihan lalu menarik temannya itu hingga jatuh ke lantai. Duma berusaha untuk menyadarkan Raihan yang berkondisi sama seperti Yogi. Ia menampar Raihan beberapa kali sebelum akhirnya ia sadar dari lamunannya. Tiba-tiba mata Raihan berkaca-kaca. Ia menunjuk Duma dengan tatapan horor dan bilang, "Duma, lo ya yang dorong Hafiz?" Ucap Raihan dengan suara gemetar. Mata Duma membulat tak percaya. Jelas-jelas ia melihat sosok wanita piranglah yang tadi mendorong Hafiz. Duma tak mengerti maksud Raihan. Ia segera menarik teman-temannya dan berlari turun ke bawah. Sesampainya di bawah, Duma terkesiap ketika melihat mayat Hafiz telah hilang. Duma pun berteriak histeris dan mengajak mereka untuk segera menaiki motor masing-masing. Raihan membonceng Fiona sementara Yogi membonceng Duma. Saat di perjalanan, Duma menoleh ke belakang dan melihat sosok wanita pirang tadi melambaikan tangan ke arah mereka sambil tersenyum. Mereka pun akhirnya menuju rumah Duma. Sesampainya di rumah Duma, mereka ketakutan setengah mati. Bagaimana caranya mereka menjelaskan kalau Hafiz telah tewas jatuh dari lantai 3? Setelah Duma, Raihan, dan Yogi berbicara panjang lebar, Fiona telah hilang dari pandangan mereka. Duma mengernyit bingung. Ia pun akhirnya menelepon Fiona untuk menanyakan keberadaannya. Saat telepon diangkat, terdengar suara Fiona yang sangat kesal. Fiona menjelaskan bahwa ternyata ia dan Hafiz diam-diam kabur saat acara puncak. Mereka menyesalkan kenapa ekskul band sekolah mereka yang terkenal ini mengadakan proses orientasi yang tidak masuk akal. Sulit untuk percaya, Duma meminta Fiona untuk menyalakan video call. Di samping Fiona, tampak Hafiz yang terlihat baik-baik saja, sedang duduk sambil minum kopi. Duma, Raihan, dan Yogi pun saling bertatapan dengan penuh rasa horor. Kalau gitu, yang Duma lihat jatuh dari lantai 3 siapa? Lalu kemana perginya Fiona? Saat mereka sedang bertanya-tanya, Duma tak sengaja melihat sehelai rambut berwarna pirang menempel di sweater hitam yang dipakainya. Gimana guys menurut kalian kisah dari Duma? Kalau menurut aku sih ya, masa orientasi yang harusnya digunakan untuk waktu untuk saling mengenal, untuk bisa dapat ilmu, gak usah deh kayaknya dipakai untuk saling nakutin atau malah jurit malam kayak gitu. Lebih baik dipakai sama hal-hal yang bermanfaat aja deh, ya kan, daripada kayak gini. Oke guys, itu dia tadi kisah yang kita dapat dari Duma. Kalau kalian juga punya cerita mistis
saat bermusik, kalian bisa kirim ke ceritain@gmail.com dan nanti kita akan bacain bareng-bareng di sini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini, and see you on the next episode. Bye!